Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 4E, akan membahas mengenai materi subgrup dengan mata kuliah teori grup, dosen pengampunya Dr. Rafiq Zulkarnain, MPD. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Jengbiani Sapitri, yang kedua, Azhari Agustin, dan yang terakhir ada Rivaldi Adi Saputra. Untuk pembahasan yang pertama, akan dijelaskan oleh Rivaldi. Ini ada teorema 7 yang menyatakan bahwa siklik dengan generator A merupakan subgrup dari G. Misalkan diberikan sembarang A elemen grup G dan siklik generator elemen A itu A kuadrat N bagian dari Z. Sedemikian sehingga siklik A merupakan subgrup dari G. Bukti akan dibuktikan bahwa siklik generator A bukan himpunan kosong. Perhatikan bahwa A bagian dari himpunan dari G dan G merupakan grup, maka pada dia ada satu bagian dari siklik A yang dihasilkan dari A N dengan N sama dengan 0. Dengan demikian, siklik generator A bukan himpunan kosong. Akan buktikan bahwa siklik generator A merupakan subgrup dari G. Ambil sembarang A, B, himpunan bagian dari siklik generator A dengan AP tidak sama dengan AKI. Perhatikan teorema 4, misalkan G adalah grup dan H adalah himpunan bagian yang tak kosong dari G. Jika setiap elemen dari A, B, himpunan dari H dengan AB inverse bagian dari H, maka H subgrup G. Oleh karena itu, AP dikali AKI inverse sama dengan AP min Q sama dengan AK bagian dari siklik A. Misalkan P min Q sama dengan K untuk 1K bagian dari Z. Dengan demikian terbukti bahwa siklik generator A merupakan subgrup dari G. Subgrup atau elemen A dari G disebut subgrup siklik dengan generator A. Apabila G subgrup siklik A dikatakan G adalah grup siklik dengan A sebagai generator dari G. Harap diingat bahwa generator pada grup siklik mungkin memiliki banyak generator. Di sini ada contoh satu, yaitu diberikan U10 dengan himpunan bagian dari 1,3,7,9 dengan operasi perkalian 10 modulo 10. Tentukan semua grup dari U10 terhadap modulo 10. Jawab. Tabel Cayley berikut menunjukkan bahwa U10 adalah grup terhadap operasi perkalian modulo 10. Nah, diketahui dari tabel Cayley tersebut, inverse dari 1 adalah 1, inverse dari 3 adalah 7, inverse dari 7 adalah 3, dan inverse dari 9 ada 9. Dan kemudian diperhatikan bahwa siklik generator A itu bagian A pangkat N, yang dimana N itu bagian dari Z, maka diperoleh kasus 1 ambil A sama dengan 1, diperoleh bahwa 1 bukan generator dari U10, akan tetapi himpunan dari 1 itu lebih kecil dari U10. Kembali di next. Nah, untuk yang kasus kedua, diambil A itu sama dengan 3, yang diperoleh 3 adalah generator dari U10. Dengan demikian, siklik generator 3 sama dengan 3,9 himpunan bagi 3,9,7,1 merupakan subgrup dari U10 karena hasil dari 3 ini merupakan grup itu tersendiri. Nah, yang ketiga itu kasus ketiga diambil A sama dengan 7. Didapatkan 7 adalah generator dari U10. Dengan demikian siklik 7 sama dengan 7,9,3,1 merupakan subgrup dari U10 karena hasil dari perkalian 7 ini merupakan hasilnya itu dari grup itu sendiri. Boleh di next.
Nah, yang terakhir itu kasus ketiga, ambil A sama dengan 9. Didapatkan dan disimpulkan bahwa 9 bukan generator dari U10, akan tetapi string elemen 9 lebih kecil dari U10. Berdasarkan kasus 1, 2, 3, dan 4, semua subgrup dari U10 adalah siklik di generator elemen 3 sama dengan generator elemen 7 sama dengan himpunan 1,3,7,9 himpunan kosong dan himpunan 1,9. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Lanjut, maaf, next. Contoh satu yang telah Anda pelajari, apakah yang dimaksud dengan generator pada grup atau satu grup? Jadi menurut saya, generator merupakan suatu elemen di grup yang memiliki hasil dari suatu operasi pada grup, yaitu grup itu sendiri, dan menyebabkan bahwa suatu grup itu merupakan grup siklik. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Azari. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh yang kedua. Di sini ada contoh 2 diberikan Z bilangan bulat 10 dengan operasi penjumlahan modulo 10. Tentukan semua subgrup dari Z10 operasi penjumlahan 10. Di sini jawab dibuat tabel Cayley seperti berikut yang menunjukkan Z10 operasi penjumlahan 10. Nah, dari tabel Cayley di samping diperoleh 0 merupakan elemen identitas. Lalu didapat inverse, yaitu yang pertama ada inverse dari 0 yaitu 0, lalu inverse 1 adalah 9, inverse dari 2 yaitu 8, inverse dari 3 adalah 7, inverse dari 4 adalah 6, inverse dari 5 adalah 5, inverse dari 6 adalah 4, inverse dari 7 adalah 3, dan inverse dari 8 adalah 2, dan inverse dari 9 adalah 1. Coba klik lagi. Untuk menentukan subgrup siklik dari Z10 operasi penjumlahan 10, kita ambil beberapa kasus. Di sini yang pertama ada kasus 1 diambil A sama dengan 0. Lalu kita operasikan karena operasi penjumlahan modulo 10, maka kita menggunakan notasi G dikali A sama dengan 0. Maka kita akan mendapat subgrup siklik dengan generator 0 mempunyai himpunan sama dengan 0. Meskipun 0 bukanlah generator dari Z10 operasi penjumlahan 10, akan tetapi subgrup siklik dengan generator 0 merupakan subgrup dari Z10 operasi 10. Lalu untuk kasus 2 kita ambil A sama dengan 1, lalu kita operasikan dengan notasi yang sama seperti kasus yang pertama. Jadi, di sini kita akan mendapat siklik dengan generator 1 mempunyai himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0. Maka, 1 merupakan generator dan merupakan subgrup dari Z10 operasi penjumlahan 10. Lalu kasus 3 kita ambil A sama dengan 2. Kita operasikan seperti tadi dan kita akan mendapatkan subgrup siklik dengan generator 2 mempunyai himpunan 2, 4, 6, 8, 0. Dan dia adalah grup terhadap operasi penjumlahan 10. Meskipun 2 bukan generator dari Z10 operasi penjumlahan 10, akan tetapi 2 merupakan subgrup dari Z10 operasi penjumlahan 10. Lalu kasus 4 kita ambil A sama dengan 3, kita operasikan. Dan demikian kita akan mendapatkan subgrup siklik dengan generator 3 mempunyai himpunan
3, 6, 9, 2, 5, 8, 1, 4, 7, dan 0. 3 merupakan generator dan merupakan subgrup dari Z10 dan operasi penjumlahan 10. Lalu selanjutnya kasus 5, kita ambil A sama dengan 4. Kita operasikan dengan notasi GA sama dengan 0. Dengan demikian kita mendapatkan subgrup siklik dengan generator 4 mempunyai himpunan 4, 8, 2, 6, 0. Ia merupakan subgrup dari Z10 operasi penjumlahan 10 meskipun 4 bukanlah generator dari grup tersebut. Lalu kasus 6 kita ambil A sama dengan 5. Setelah kita operasikan, kita akan mendapat subgrup siklik dengan generator 5 mempunyai himpunan 5 dan 0. Meskipun 5 bukanlah generator dari grup tadi, tetapi 5 merupakan subgrup dari Z10 operasi penjumlahan 10. Lalu kasus 7 kita ambil A sama dengan 6. Setelah kita operasikan, kita akan mendapatkan siklik dengan generator 6 mempunyai himpunan 6, 2, 8, 4, dan 0. Meskipun 6 bukanlah generator dari Z10, namun ia merupakan subgrup dari Z10. Lalu kasus 8 kita ambil A sama dengan 7. Setelah kita operasikan, kita akan mendapatkan subgrup siklik dengan generator 7 mempunyai himpunan 7, 4, 1, 8, 5, 2, 9, 6, 3, dan 0. Ia merupakan generator dan merupakan subgrup dari Z10 operasi penjumlahan 10. Lalu kasus 9 kita ambil A sama dengan 8. Setelah kita operasikan, dengan demikian kita akan mendapatkan subgrup siklik dengan generator 8 mempunyai himpunan 8, 6, 4, 2, dan 0. Meskipun 8 bukan merupakan generator dari Z10 operasi penjumlahan 10, ia merupakan subgrup dari Z10 operasi penjumlahan 10. Lalu kasus 10 kita ambil A sama dengan 8. Setelah kita operasikan, kita akan mendapatkan subgrup siklik dengan generator 9 mempunyai himpunan 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ia merupakan generator dari Z10 operasi penjumlahan 10 karena mempunyai himpunan bagian dari grup itu sendiri dan merupakan subgrup dari Z10 operasi penjumlahan 10. Dari kasus 1 sampai dengan kasus 10 tersebut, maka semua subgrup dari Z10 operasi penjumlahan 10 adalah 0 dengan anggota himpunan 0, lalu subgrup siklik dengan generator 1, 3, 7, 9 mempunyai himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu subgrup siklik dengan generator 5 mempunyai himpunan 0 dan 5. Lalu subgrup siklik dengan generator 2, 4, 6, dan 8 mempunyai anggota himpunan 0, 2, 4, 6, dan 8. Lalu untuk menjawab latihan soal 2, berdasarkan contoh 2, apakah yang bisa kalian simpulkan? Kemukakan alasannya. Di sini akan dijawab. Dari contoh 2 tersebut dapat disimpulkan yang pertama, untuk menentukan subgrup siklik dari Z10 operasi penjumlahan 10 dapat ditunjukkan dengan A dikali N sama dengan 0, karena merupakan operasi penjumlahan. Lalu yang kedua, generator grup siklik tersebut yaitu subgrup siklik dengan generator 3, 7, dan 9, karena subgrup siklik dengan generator 3, 7, 9 mempunyai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, dan 9, yang merupakan himpunan bagian dari grup itu sendiri. Lalu yang ketiga, meskipun subgrup siklik dengan generator 0, 5, 2, 4, 6, dan 8 bukan merupakan generator dari Z10 dan operasi penjumlahan 10, akan tetapi subgrup siklik dengan generator 0, 5, 2, 4, 6, dan 8 merupakan subgrup dari Z10
dan operasi penjumlahan 10. Baik, terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya adalah contoh soal 3. Menunjukkan bahwa U14 sama dengan 3 sama dengan 5, dan apakah U14 ini merupakan grup siklik dengan U14 sama dengan 11, serta tentukan semua subgrupnya. Nah, pertama akan ditentukan U14 dari Z14. Diperoleh U14-nya sama dengan 1, 3, 5, 9, 11, dan 13. Ini merupakan order elemennya. Untuk menentukan order elemennya, bisa dilihat dari tabel Cayley berikut. Order elemen merupakan bilangan bulat positif terkecil dari N, karena N-nya adalah 14, maka bilangan bulat terkecilnya adalah 1. Bisa dilihat, 1 memiliki anggota 1, 3 memiliki anggota 1, 5 memiliki anggota 1, 9 memiliki anggota 1, 11 memiliki anggota 1, dan 13 memiliki anggota 1. Karena itu, U14 sama dengan 1, 3, 5, 9, 11, 13. Jadi 14 ini memiliki order grup sebanyak 6. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa 14 sama dengan 1, 3, 5, 9, 11, 13 adalah grup terhadap operasi perkalian modulo 14. Perhatikan tabel Cayley berikut. 1 kali 1, 1, 1 kali 3, 3, 1 kali 5, 5, 1 kali 9, 9, 1 kali 11, 11, 1 kali 13, 13, 3 kali 1, 3, 3 kali 3, 9, 3 kali 5, 1. 3 kali 5 kan 15, karena modulo 14, maka sisanya 1. Akan ditunjukkan bahwa perkalian modulo 14 tertutup pada U14. Ambil sembarang A, B, elemen U14. Jadi diperoleh jika A perkalian modulo 14B kurang dari 14, maka A perkalian modulo 14B elemen dari U14. Selanjutnya, jika A perkalian modulo 14B lebih dari 14, yakni A sama dengan RI mod 14 dan B sama dengan RJ mod 14, maka A perkalian modulo 14B sama dengan RI dikali RJ mod 14 yang mengakibatkan perkalian modulo 14 B elemen U14. Jadi perkalian modulo 14 ini tertutup pada U14. Selanjutnya akan ditunjukkan perkalian modulo 14 berlaku sifat asosiatif pada U14. Ambil sembarang A, B, C elemen U14, diperoleh A perkalian modulo 14 dalam kurung B perkalian modulo 14C sama dengan dalam kurung A perkalian modulo 14B perkalian modulo 14C. Misalkan diambil A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 4, C-nya sama dengan 5. Jadi 2 dikali dalam kurung 4 kali 5 sama dengan dalam kurung 2 kali 4 kali 5. Hasilnya 40 sama dengan 40. Jadi perkalian modulo 14 ini berlaku sifat asosiatif pada U14. Selanjutnya, setiap A elemen U14 terdapat satu elemen U14, maka A perkalian modulo 14 1 sama dengan A atau 1 adalah elemen identitas pada U14 terhadap operasi perkalian modulo 14. Selanjutnya, setiap A elemen U14 terdapat sedemikian A inverse elemen U14, maka A perkalian modulo 14 A inverse sama dengan 1. Jadi ini inverse dari 1 adalah 1, inverse dari 3 adalah 5, inverse dari 5 adalah 3, inverse dari 9 adalah 11, inverse dari 11 adalah 9, inverse dari 13 adalah 13. Dengan demikian, karena perkalian modulo 14 berlaku sifat ketertutupan, berlaku sifat asosiatif, memiliki identitas, dan memiliki inverse, maka U14 adalah grup terhadap perkalian modulo 14. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa U14 sama dengan 3 sama dengan 5. Perhatikan yang 3 ini, 3 pangkat 0 sama dengan 1, 3 pangkat 1 sama dengan 3, 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 1 sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9. Selanjutnya 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1 sama dengan 9 dikali 3. Karena 9 dikali 3 itu 27, karena U14, jadi sisanya adalah 13.
Selanjutnya 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 1 sama dengan 13 dikali 3, itu hasilnya 39, maka sisanya 11. Terus 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 1 sama dengan 11 dikali 3 sama dengan 33, sisanya adalah 5. 3 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 1 sama dengan 5 dikali 3. Hasilnya 15, maka sisanya 1. Karena polanya sudah ketemu, yaitu 3, 9, 13, 11, 5, 1, dan polanya berulang, jadi 3 sama dengan 3,9, 13, 11, 5,1. Selanjutnya yang 5 pangkat 0 sama dengan 1, 5 pangkat 1 sama dengan 5, 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 1 dikali 5 pangkat 1, sama dengan 5 dikali 5, yaitu 25, karena 14, maka sisanya 11 dan seterusnya. Karena polanya sudah ketemu, yaitu 5, 11, 13, 9, 3, 1, dan polanya berulang, jadi 5 sama dengan 5, 11, 13, 9, 3, 1. Dengan demikian, U14 sama dengan 3 sama dengan 5 terbukti. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa U14 sama dengan 11. Perhatikan 11 pangkat 0 sama dengan 1, 11 pangkat 1 sama dengan 11, 11 pangkat 2 sama dengan 11 pangkat 1 dikali 11 pangkat 1 sama dengan 11 dikali 11 sama dengan sisanya 9 dan seterusnya. Karena polanya sudah ketemu, yaitu 11, 9, 1, dan polanya berulang, jadi 11 sama dengan 11,9,1, sehingga 14 tidak sama dengan 11. Selanjutnya, berdasarkan teorema 7, misalkan diberikan sembarang A elemen grup G, dan A sama dengan A pangkat N untuk N elemen Z, sedemikian sehingga A kurang dari G double aksen, maka semua subgrup dari U14 adalah di sini 1 sama dengan 1. Perhatikan tabel Kelly berikut menunjukkan 1 adalah grup terhadap operasi perkalian. Bisa lihat 1 dikali 1 ini 1. Catatannya, subgrup yang hanya memuat elemen identitas disebut trivial subgrup. Selanjutnya 3 sama dengan 3, 9, 13, 11, 5, 1. Perhatikan tabel Kelly berikut yang menunjukkan 3 adalah grup terhadap operasi perkalian modulo 14. 3 dikali 3, 9. 3 dikali 9 ini 27, karena ini modulo 14, maka sisanya adalah 13 dan seterusnya. Selanjutnya 5 sama dengan 5, 11, 13, 9, 3, 1. Bisa ditunjukkan tabel Kelly berikut menunjukkan 5 adalah grup terhadap operasi perkalian modulo 14. 5 dikali 5, 25, karena modulo 14, maka sisanya 11 dan seterusnya. Selanjutnya 9 sama dengan 9, 11, 1. Dari tabel Kelly berikut menunjukkan 9 adalah grup terhadap operasi perkalian modulo 14. 9 dikali 9 ini hasilnya 81, karena modulo 14, maka sisanya adalah 11. Selanjutnya 11 sama dengan 11, 9, 1. Dari tabel Kelly berikut menunjukkan 11 ini adalah grup terhadap operasi perkalian modulo 14. Bisa dilihat 11 kali 11 ini hasilnya 121, karena modulo 14, maka sisanya adalah 9. Selanjutnya 13 sama dengan 13,1 dari tabel Kelly berikut menunjukkan 13 adalah grup terhadap operasi perkalian modulo 14. 13 dikali 13 kan hasilnya 199. Dia memiliki sisa 1. Nah, berdasarkan pada latihan soal 2 yang tadi dijelaskan oleh Azari dan contoh 3, dapat disimpulkan yang pertama, untuk menentukan subgrup dari U14 dapat ditunjukkan dengan G pangkat N sama dengan E karena sebuah operasi perkalian. Lalu yang kedua, untuk menunjukkan bahwa U14 merupakan grup, ia harus memiliki sifat ketutupan, asosiatif, mempunyai identitas, dan memiliki inverse. Selanjutnya, dari grup Z14 ini terbukti sebagai grup siklik dengan generator yaitu 3 dan 5. Selanjutnya, setiap subgrup dari Z14 terbukti berupa grup siklik, maka terbukti bahwa U14 sama dengan 3 sama dengan 5, dan U14 sama dengan 11 bukan merupakan grup siklik karena U14 tidak sama dengan 11.
Yang terakhir, U14 merupakan suatu himpunan N bilangan bulat non-negatif yang kurang dari N yang relatif prima. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Rivaldi. Di sini ada definisi 8 yaitu center of group, center suatu grup ya dengan relasi Z G adalah himpunan bagian dari elemen G yang berlaku sifat komutatif. Jadi sama dengan A himpunan bagian dari G, AX sama dengan XA, setiap bagian dari X merupakan himpunan dari G. Pengertian 4, soal 4 interpretasikan definisi 18. Jawab, center suatu grup adalah himpunan elemen-elemen grup itu yang komutatif dengan setiap elemen grup tersebut dan merupakan suatu grup normal dari grupnya. Sini ada teorema 8, center suatu grup merupakan subgrup. Center suatu grup G merupakan suatu grup dari G. Bukti, perhatikan bahwa identitas I akan berlaku sifat komutatif pada semua elemen di Z grup G. Dengan demikian, E bagian dari Z grup G. Dengan demikian, pada Z grup G memuat elemen identitas. Ambil semerang A, B bagian dari Z grup G diperoleh AB kali X sama dengan A, BX sama dengan A kali X, B sama dengan AX, B sama dengan XA, B sama dengan XAB. Dengan demikian, setiap elemen A, B bagian dari Z grup G menjadi AB bagian dari Z grup G atau berlaku sifat ketertutupan. Ketika diberikan AX sama dengan XA, perhatikan bahwa AX sama dengan XA, A inverse AX sama dengan A inverse XA. A inverse A kali X sama dengan A inverse dikali XA, X sama dengan A inverse dikali XA, X sama dengan A inverse kali XA, XA inverse sama dengan A inverse dikali XA dikali A inverse, XA inverse sama dengan A inverse X dikali A inverse, XA inverse sama dengan A inverse X dikali E, XA inverse sama dengan A inverse X. Jadi A inverse berlaku sifat komutatif terhadap X. Dengan demikian, A inverse bagian dari Z grup G, di mana A elemen dari Z grup G berdasarkan 1, 2, dan 3, maka Z grup G merupakan suatu grup G. Boleh di next? Selanjutnya ada definisi 19, sentralis A pada grup G. Misalkan G adalah suatu grup dan A elemen pada grup G, C siklik generator A merupakan himpunan dari semua elemen pada G yang berlaku sifat komutatif dengan A. C generator A sama dengan G bagian dari G berkurus dengan G A sama dengan AG. Kajian soal 5, interpretasikan perbedaan definisi 18 dan definisi 19. Jadi perbedaannya itu kalau yang definisi 18, center suatu grup adalah himpunan elemen-elemen grup itu yang komutatif dengan setiap elemen tersebut dan merupakan suatu grup normal dari grupnya. Kalau sentralis merupakan elemen suatu grup adalah himpunan semua elemen grup yang komutatif dengan elemen tersebut dan merupakan salah satu dari grupnya. Mungkin perbedaannya dari yaitu subgrup dan grupnya. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin sekian pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.